Meski Ayu kini tinggal bersama rindu dan jarak emosional antara dirinya dan putrinya semakin terasa, Fauzan tetap tak bisa menghapus rasa sayangnya sebagai seorang ayah. Saat hari ulang tahun Ayu tiba, meskipun ia tak bisa merayakannya bersama secara langsung, Fauzan tetap ingin menunjukkan bahwa dirinya selalu ingat dan peduli. Diam-diam, ia mengirimkan sebuah kue rumah rindu. Kue itu dihiasi dengan desain yang sangat disukai Ayu, lengkap dengan tulisan ucap seorang ayah yang masih penuh kasih, meski hubungannya dengan Ayu tengah renggang. Ia berharap, lewat kue itu, Ayu tahu bahwa hatinya tak pernah jauh, dan doa-doa untuk kebahagiaan putrinya selalu terucap setiap hari. Saat kue itu tiba, Rindu sempat terdiam. Ia tahu betul bahwa Fauzan memang tulus menyayangi Ayu, walaupun hubungan mereka penuh luka dan konflik di masa lalu. Ayu yang melihat kue itu tampak ragu antara ingin menolak dan ingin menerima perhatian ayahnya. Tapi di balik kebingungannya, ada secercah harapan bahwa suatu hari nanti, luka di antara mereka bisa sedikit demi sedikit sembuh. Dan bagi Fauzan, mengirimkan kue ulang tahun itu adalah caranya bertahan dalam hubungan yang mulai menjauh, sambil berharap suatu saat Ayu akan kembali membuka hati untuknya. Di sisi lain, Adi semakin menunjukkan keberpihakan dan perlindungan penuh terhadap Rindu. Ia sadar bahwa kehadiran Fauzan yang perlahan-lahan mulai mendekat kembali bukan hanya mengancam ketenangan Rindu, tetapi juga memunculkan kembali luka-luka lama yang baru mulai sembuh. Sebagai sosok yang telah banyak membantu Rindu melewati masa-masa sulit, Adi merasa bertanggung jawab untuk menjaga Rindu dari rasa sakit yang bisa saja datang kembali jika Rindu memberi ruang lagi untuk Fauzan. Bukan tanpa alasan, Adi pun semakin intens berada di sekitar Rindu dan Ayu. Ia bukan hanya hadir sebagai pelindung, tetapi juga sebagai sosok yang mencintai Rindu secara tulus. Adi tahu betul bahwa perasaan yang ia miliki tak bisa dipaksakan untuk segera dibalas, tetapi ia percaya bahwa waktu dan ketulusan bisa membuka hati Rindu sepenuhnya. Karena itu, setiap kali melihat Fauzan mencoba mencuri perhatian atau mendekati Rindu, Adi tanpa ragu berdiri di hadapan mereka, menyiratkan bahwa Rindu kini tak lagi sendiri. Persaingan diam-diam antara Adi dan Fauzan pun semakin terasa. Adi tak mau membiarkan masa lalu kembali menguasai hati Rindu, apalagi setelah melihat betapa kerasnya perjuangan Rindu selama ini untuk lepas dari bayang-bayang Fauzan. Ia yakin cinta yang sehat dan tulus tak datang dari masa lalu yang penuh pengkhianatan, melainkan dari masa kini yang dipenuhi kepedulian dan keberanian untuk bertahan di samping orang yang dicintai. Adi semakin yakin bahwa kehadiran Fauzan justru membawa ancaman bagi Rindu dan Ayu. Ia melihat sendiri bagaimana Alia bereaksi saat mengetahui Fauzan mulai menunjukkan perhatian kembali kepada Rindu. Amarah dan kecemburuan Alia tidak lagi tersembunyi. Ia bahkan telah beberapa kali nekat mencelakai Rindu dan terakhir hampir membahayakan nyawa Ayu. Bagi Adi, semua ini adalah bukti nyata bahwa semakin dekat Fauzan dengan Rindu, maka semakin besar pula bahaya yang mengintai. Dengan tegas, Adi menyampaikan pendapatnya bahwa jika Fauzan benar-benar peduli pada Rindu dan Ayu,
Seharusnya ia menjaga jarak dan tidak lagi melibatkan perasaan yang bisa membangkitkan kemarahan Alia. Menurut Adi, ini bukan lagi soal cinta atau perasaan, melainkan soal keselamatan orang-orang yang Fauzan sendiri akui ia sayangi. Adi merasa perlu untuk terus berada di sisi Rindu bukan hanya karena ia mencintainya, tapi karena ia sadar Rindu butuh perlindungan nyata dari ancaman yang tak henti datang. Ia tak mau membiarkan Rindu kembali terseret ke dalam pusaran konflik lama yang bisa menghancurkan ketenangan hidup yang mulai ia bangun. Dan selama Alia masih berada di sekitar mereka, Adi tahu satu hal pasti, rasa cinta Fauzan yang terus berusaha kembali justru bisa menjadi celah yang membahayakan Rindu dan Ayu. Rindu pun akhirnya menyadari bahwa perhatian yang terus-menerus ditunjukkan Fauzan justru membawa lebih banyak mudarat daripada kebaikan. Meski sebagian dari dirinya masih bisa merasakan ketulusan di balik sikap Fauzan, Rindu tak ingin kembali terjebak dalam lingkaran konflik yang sama, apalagi dengan Alia yang jelas-jelas menunjukkan kecemburuan dan tindakan berbahaya setiap kali melihat Fauzan mendekat. Bagi Rindu, hidupnya kini tak lagi tentang perasaan semata, tapi tentang melindungi dirinya dan terutama Ayu dari ancaman yang nyata. Ia tahu Alia bukan hanya cemburu, tetapi juga penuh dendam, dan setiap gerak-gerik Fauzan yang mencoba menunjukkan kepedulian justru memperkeruh keadaan. Saat peristiwa itu terjadi, penyidik terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan dan menunjukkan beberapa bukti awal yang mencurigakan, termasuk keberadaan saksi mata yang sempat melihat mobil serupa milik Alia di sekitar sekolah Ayu. Namun Alia tetap bersikukuh bahwa semua itu hanyalah kebetulan belaka dan menuduh pihak Rindu mencoba menjatuhkannya dengan fitnah. Sikap defensif Alia yang begitu kuat membuat proses penyelidikan berjalan alot. Ia bahkan mencoba memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa justru Rindu dan Adi sedang berusaha mencoreng nama baiknya karena cemburu dan sakit hati.